Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jonan Klenan. Kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Minta dukungannya dengan cara like dan subscribe. Ar-Rahmanir Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Kita mulai pelajaran kita mengenai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita awali dari pengertian sunnah. Menurut bahasa artinya apa? Sunnah itu menurut bahasa artinya tuntunan atau jalan. Kamu jalan, tuntunan, itu sunnah. Kamu jalan, ikuti tuntunan siapa? Kamu berjalan, ikuti sunnahnya siapa? Kita berjalan, ikuti tuntunan atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengertian sunnah menurut bahasa. Kemudian yang kedua, pengertian sunnah menurut istilah. Apa itu sunnah menurut istilah? Kalian bisa lihat layar di sebelah. Sunnah itu adalah kullu ma udhifa ilan nabi min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khuluqiyatin aw khalqiyah. Segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi. Apa saja sih yang disandarkan kepada nabi? Perbuatan nabi, ucapan-ucapan nabi, sifat-sifat nabi, kemudian takririyah nabi atau persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, khalqiyah, fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengertian sunnah. Ulangi lagi, dilihat. Sunnah itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, berupa perbuatan Nabi, ucapan Nabi, persetujuan Nabi, sifat Nabi, fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Kita harus bisa membedakan mana sunnah dalam terminologi fikih, mana sunnah dalam istilah fikih. Dalam fikih itu kan sering kita mendengar sunnah, saya sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, puasa sunnah. Itu maksudnya adalah yang dianjurkan. Adapun sunnah dalam pengertian akidah ini bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud itu adalah semua tuntunan Nabi berupa ucapan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini yang pertama. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai macam-macam sunnah. Kalian nanti akan melihat dari teman kalian sendiri yang akan menjelaskan. Sunnah itu terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama namanya sunnah fi'liyah, yaitu semua tuntunan Nabi berupa perbuatan Nabi, seperti sholat Nabi, wudhu Nabi, haji Nabi, harus kita. Adalah sunnah qauliyah. Apa itu sunnah qauliyah? Sunnah qauliyah adalah semua ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Rasulullah bersabda begini-begini. Nah, hadis-hadis Nabi berupa ucapan-ucapan Nabi namanya sunnah qauliyah. Yang ketiga adalah sunnah takririyah. Apa itu? Yaitu semua ketetapan atau persetujuan Nabi terhadap suatu perbuatan. Yang keempat adalah sunnah khalqiyah, yaitu semua sifat atau karakter fisik Nabi SAW seperti Rasulullah itu manis dan ganteng. Yang kelima adalah sunnah khuluqiyah, yaitu semua sifat akhlak perilaku Nabi yang mulia seperti Rasulullah itu pemberani, dermawan, jujur, cerdas. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan dalam Islam. Kalau Al-Quran itu adalah sumber hukum pertama kita di dalam Islam. Segala perbuatan kita, tuntunannya itu dari Al-Quran pertama. Kemudian yang kedua adalah sunnah Nabi atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita menjadikan sunnah
hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai kedudukan kedua, tuntunan kita yang kedua setelah Al-Quran. Kedudukan sunnah Nabi satu disebutkan dalam surat Al-Hasyr. Ya, apa-apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka ikutilah. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dilarang untuk kalian kerjakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka tinggalkanlah larangan-larangan itu. Kemudian kedudukan yang kedua, kita wajib mentaati Allah dan Rasulnya. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Berarti maksudnya adalah kita wajib mengikuti, mentaati sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib mengikuti tuntunan, petunjuk-petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup kita, dalam ibadah kita, dalam hukumnya, dalam jual beli, dalam bergaul, dalam berteman, ya, dalam berumah tangga dan lain sebagainya. Dan yang lainnya tidak boleh menyelisihi perintah atau sunnah Nabi. Nabi memerintahkan kita untuk wanita diperintahkan untuk berjilbab, maka tidak boleh bagi muslimah itu menyelisih perintah Rasulullah. Nggak mau berjilbab lah, lepas jilbab, dosa. Wajib mengikuti Nabi dan haram menyelisihi hukum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, ya, orang yang menentang sunnah Nabi termasuk orang yang kafir. Kamu kenapa nggak pakai jilbab? Jilbab itu tidak wajib. Ini berarti dia menentang sunnah Nabi. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada wanita diantaranya untuk menutup aurat mereka, menutup ya sampai ke bawah, tubuhnya ditutupi dengan pakaian, dengan jilbab. Kalau ada yang tidak mau pakai, berarti dia menentang sunnah Nabi, dan ini berbahaya. Dan kita wajib, kemudian yang terakhir, wajib berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Kita mengikuti tuntunan, petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti jalan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu kedudukan sunnah. Kemudian pembahasan berikutnya adalah mengenai fungsi sunnah. Kalian lihat fungsi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada Al-Quran, kenapa harus ada sunnah? Penjelasannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur hidup kita melalui firman, ucapan-ucapan Allah di dalam Al-Quran yang menjadi hukum yang harus kita ikuti, seperti hukum sholat, hukum haji, hukum puasa, dan lain sebagainya. Akan tetapi perintah-perintah ini seperti sholat tidak dijelaskan dalam Al-Quran bagaimana tata cara sholat, kapan sholat, dan lain sebagainya. Puasa bagaimana, kapan berpuasa, kan tidak dijelaskan. Maka Al-Quran itu seperti itu, menyebutkan hukum-hukum yang harus kita ikuti. Datanglah sunnah Nabi menjelaskan maksud dan hukum di dalam Al-Quran. Jadi kita sangat membutuhkan sunnah Nabi agar Islam kita sempurna. Al-Quran memerintahkan A, maka sunnah Nabi menjelaskan perintah A itu dengan jelas. Itu ya. Ini maksudnya fungsi sunnah Nabi. Fungsi sunnah Nabi yang pertama yaitu takrir. Bayan takrir. Maksudnya menjelaskan hukum dalam Al-Quran serta menguatkan. Di Al-Quran diperintahkan sholat, maka datanglah perintah Nabi melalui sunnahnya juga diperintahkan kita untuk sholat. Jadi menguatkan Al-Quran, sunnah Nabi menguatkan Al-Quran, takrir, menguatkan, ya. Juga mengulangi, Al-Quran ada perintah sholat, hadis juga ada perintah sholat. Al-Quran ada perintah puasa, sunnah Nabi juga ada perintah puasa, saling menguatkan, mendukung satu sama lain. Fungsi sunnah yang kedua adalah taudih, menjelaskan. Seperti perintah sholat di Al-Quran gak dijelasin gerakannya, tata caranya, maka sunnah itu berfungsi menjelaskan maksud sholat itu bagaimana,
Haji di Al-Quran disebutin, maka sunnah Nabi menjelaskan kapan haji, bagaimana tata caranya, apa bacaannya, dijelasin. Ini taudih, bayan taudih. Yang ketiga adalah bayan tafsil, menjelaskan hukum dalam Al-Quran. Yang menjelasin siapa? Sunnah Nabi, dijelaskan dengan rinci. Kayak sholat zuhur berapa rakaat, siapa yang menjelaskan? Al-Quran gak jelasin, hadis yang menjelaskan rinci rakaatnya, jelas ya. Tafsil, merinci, menjelaskan dengan rinci hukum maksud dalam Al-Quran. Ini bayan tafsil. Kemudian yang berikutnya itu adalah bayan tasyri'. Ya, memberikan hukum. Di Al-Quran itu dijelasin hukuman bagi orang yang berbuat zina. Yang belum menikah berbuat zina dicambuk. Di Al-Quran surat An-Nur dijelasin dicambuk 100 kali. Terus bagaimana dengan orang yang sudah menikah berbuat zina? Dijelaskan tidak di dalam Al-Quran? Tidak dijelaskan. Maka fungsi sunnah itu adalah menjelaskan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Seperti orang yang sudah menikah berbuat zina, sunnah menjelaskan hukumannya, ya, memberikan hukumannya apa? Maka dia dirajam. Dirajam itu dilempari batu. Lempari batu. Batunya itu kecil-kecil ya. Batunya boleh ukurannya segini, dilempar sampai meninggal, kena kepalanya, mulutnya, bibirnya, mulutnya, dadanya, kena semua, kena pukulan sampai dia meninggal. Itu hukuman bagi orang yang sudah menikah kemudian berbuat zina. Berat ya, nauzubillah. Ini fungsi sunnah Nabi, tasyri'. Tasyri' membuat hukum. Ya. Sunnah Nabi sallallahu alaihi. Demikian untuk video kali ini di channel saya Jalan Klenan. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih teman sudah mau like and subscribe. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ikuti videonya sampai habis, tonton sampai selesai ya. Jangan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama ulang ya. Benar nggak? Udah benar. Hapus ulangi. Kemudian yang kedua adalah sunnah qauliyah. Yang matiin.